Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam rangka memenuhi UAS Perlindungan Konsumen kelas 1C yang beranggotakan ada Azara Safira Arum Rahman dengan NIM 255, Syarin Hakim NIM 259, serta Karin Dwi Ramadina NIM 289 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Mengedepankan Hak Konsumen serta memberikan saran terhadap pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Adapun pendahuluan, perlindungan konsumen pada saat ini mendapatkan cukup perhatian lebih karena mencakup kesejahteraan masyarakat yang tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama serta berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Peran lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen menjadi penting, seperti dengan hadirnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya adalah cara BPKN dalam memberikan hak-haknya terhadap konsumen. Yang pertama, jadi Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini merupakan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya juga merupakan badan yang bertugas untuk menerima keluhan-keluhan serta memberikan saran-saran kepada konsumen, yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari penanganan BPKN itu dalam memberikan hak-hak konsumen secara penuh hanya melalui saran-saran yang nantinya mereka ajukan kepada pemerintah. Saran yang diberikan tersebut merupakan saran yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPKN. BPKN sendiri merupakan lembaga yang memfasilitasi produsen dan konsumen agar menjalin transaksi jual beli secara aman. Tugas BPKN bukan lembaga yang menyelesaikan sengketa, tapi membantu pengusaha agar tidak terulang lagi dalam pengaduan BPKN. Tidak ada biaya untuk mengadu juga, cukup untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan saja. Pengaduan dapat disampaikan melalui call center, WhatsApp, atau email. Selanjutnya, peran badan ini berdasarkan pasal 34 UU PK yang pertama memberikan saran dan rekomendasi kepada pengurus dalam rangka perumusan kebijakan perlindungan konsumen. Dua, melakukan penelitian dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Tiga, berlaku di bidang perlindungan konsumen. Empat, penelitian terkait barang dan jasa. Lima, keamanan konsumen. Enam, mendorong pengembangan lembaga perlindungan konsumen yang mandiri. 7, hadirin. 8, menyebarluaskan informasi tentang perlindungan melalui media. 9, konsumen dan mensosialisasikan sikap bias terhadap konsumen. 10, menerima pengaduan perlindungan konsumen dari masyarakat. Dan 11, melakukan riset konsumen. Berikut adalah hasil wawancara kami dari para narasumber-narasumber kami. Aku Nadia, aku sebelumnya pernah magang di BPKN selama kurang lebih 2 bulan dan aku ditempatkan di Komisi 3 Advokasi. Jadi BPKN itu punya fungsi dan tugas yang bisa kita lihat di pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu antara lain memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Kemudian juga melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Lalu BPKN juga bertugas atau berfungsi menangani dan menindaklanjuti pengaduan konsumen yang masuk ke BPKN. Lalu BPKN juga punya tugas dalam mengedukasi masyarakat dengan menyebarluaskan informasi di media terkait perlindungan konsumen. Dan terakhir, BPKN juga punya tugas dalam mengembangkan mengembangkan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Kira-kira itu tadi fungsi dan tugas BPKN. Jadi BPKN itu tugasnya memang sebatas memberikan rekomendasi penyelesaian untuk permasalahan konsumen. Kenapa? Karena BPKN itu tidak memiliki kapasitas atau tidak berwenang untuk
menjatuhkan putusan kepada pelaku usaha. BPKN juga tidak bisa memaksa pelaku usaha untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi BPKN tugasnya memang hanya memberikan saran, sementara lembaga yang berwenang atau memiliki kapasitas itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, di mana BPSK itu dia bisa menjatuhkan putusan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Selanjutnya ada penyelesaian BPKN terhadap konsumen yang tidak termasuk dalam sektor bagian BPKN. Ada dua aspek utama dalam perlindungan konsumen, yaitu yang pertama perlindungan terhadap kemungkinan penawaran barang dan atau jasa kepada konsumen yang tidak sesuai dengan kontrak atau melanggar hukum. Ini mencakup bidang yang cukup luas, mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, hingga kompensasi yang diterima konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi produk yang tidak sesuai. Yang kedua, perlindungan terhadap ketentuan yang tidak adil terhadap konsumen. Hal ini erat kaitannya dengan perilaku produsen dalam pembuatan dan pendistribusian produknya. Dari promosi penjualan dan iklan hingga kontrak standar, penetapan harga, dan layanan purna jual. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan narasumber kami. Aku Patria Revolian, aku angkatan 19. Jadi aku mungkin tahun lalu itu magang ya di BPKN, di Badan Perlindungan Konsumen Nasional, itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 3 bulanan ya. Jadi aku magangnya juga di Komisi 3. Komisi 3 itu kebetulan di Komisi Advokasi. Jadi yang ngurus pengaduan-pengaduan konsumen deh dari masyarakat gitu. Kakak sendiri banyak menjelasin tentang cara kerja dan lain-lain. Nah, kami itu sempat research gitu di website BPKN sendiri itu kan memang sepertinya dilihat dari pengaduan konsumen ini tuh ada sektor-sektor tertentu ya. Dari data yang kami lihat itu banyaknya di jasa keuangan, e-commerce, perumahan. Nah, sebenarnya kalau misalnya di sini kita jadi punya pertanyaan gitu sih Kak, gimana kalau misalnya kita gitu seandainya datang sebagai konsumen itu tapi ternyata tidak masuk ke kategori atau sektor-sektor yang tadi udah saya lihat gitu, yang saya contohin. Nah, itu apakah tetap ditindak lanjut ataukah tidak diterima atau disaranin ke tempat yang lain atau gimana ya? Karena cukup ngelihat sektor-sektornya ini misalnya nggak masuk gitu sih. Oke. Sebenarnya BPKN tuh banyak banget ya sektor-sektor terkait apa sih, mungkin bisa bilang lingkup sektor konsumen atau pengaduan konsumennya. Kalau nggak salah tuh sekitar 12 atau 13 ya, ini kalau nggak salah ya. Nah, kebetulan aku tuh magang yang di Komisi 3 Advokasi, sama mentor aku tuh langsung tiga sektor gitu. Nah, kebetulan aku selain sektor perbankan dan aku lupa satu lagi. Nah, satunya lagi tuh ada sektor lain-lain namanya. Nah, sektor lain-lain itu bisa dibilang mencangkup banyak sektor, atau bisa dibilang ini usahanya tuh bingung kita masukin sektor mana, tapi akhirnya masuk ke sektor lain-lain. Jadi mungkin kayak semisalnya pas itu tuh ada pengaduan konsumen tentang laundry gitu. Nah, laundry tuh bingung sebenarnya mau dimasukin sektor mana, tapi akhirnya sama BPKN tuh dimasukin ke sektor lain-lain. Dan juga sebenarnya kalau konsumen yang merasa haknya dirugikan sama pelaku usaha, itu sebenarnya boleh banget ngadu ke BPKN aja, walaupun mungkin sektor penanganannya tuh bingung gitu taruh di mana gitu. Sebenarnya diadukan aja, nanti dari kaminya yang bakal ngesortir dia masuknya ke sektor mana-mana, atau mungkin nanti dari kami dari BPKN bakal berdiskusi juga sama berdiskusi internal nanti kasusnya ini harus bagaimana gitu. Jadi nggak ada permasalahan sih kalau misalnya
sektornya tuh nggak ada di atau di luar dari yang udah ada saklek di BPKN gitu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapatria Revolian, SH, selaku mantan pemagang di BPKN, dapat diketahui bahwa BPKN sendiri memiliki sektor atau klasifikasi terkait pengaduan konsumen. Dalam Komisi 3 Advokasi sendiri menaungi untuk permasalahan terkait perbankan dan lain-lain. Pada sektor lain-lain mencakup jenis usaha yang tidak terlalu memiliki ruang lingkup usaha yang luas. Maka cukup banyak sektor yang tidak termasuk ke dalam jenis sektor klasifikasi yang dimasukkan ke sektor lain-lain. Adapun contoh kasus dari pengaduan yang pernah ditangani terkait laundry. Maka dari itu, bagi konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya, dapat langsung diadukan ke BPKN. Walaupun terkadang BPKN sendiri mendapat kebingungan untuk menempatkan sektor pengaduan konsumen tersebut. Namun, jika terjadinya hal tersebut akan didiskusikan lebih lanjut bersama dengan BPKN. Kesimpulan, BPKN bukan hanya lembaga yang menyelesaikan sengketa, tapi membantu pengusaha agar tidak terulang lagi, dan melindungi hak konsumen menggunakan mediasi. Pengaduan dapat disampaikan melalui call center, WhatsApp, ataupun email. Sosialisasi dan edukasi perlindungan konsumen mengakibatkan tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena masih relatif rendah di kalangan konsumen dan pelaku usaha di daerah. BPKN memiliki sektor atau klasifikasi terkait pengaduan konsumen. BPKN RI menaungi permasalahan terkait perbankan dan lain-lain. Sektor lain-lain ini mencakup jenis usaha yang tidak terlalu memiliki ruang lingkup usaha yang luas. Maka dari itu, bagi konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya dapat langsung mengadukan ke BPKN.